konferensi Guild Internasional yang diselenggarakan di Amerika, di mana perwakilan dari setiap negara berkumpul akan dimulai. Seluruh perwakilan sudah berada di Amerika. Dari negara Korea, diwakili oleh Ahjin Guild. Sung Jinwoo, Yo Jinho, dan Woo Jinchul kini sudah berada di Amerika. Setibanya di sana, Jinwoo langsung dihampiri oleh Adam dan diajaknya pergi, lalu memberikan penawaran menarik berupa batu rune naga kemis, agar Jinwoo mau bergabung dengan Amerika. Tapi Jinwoo tidak tertarik, tapi malah penasaran dengan mayat kemis. Adam yang kebingungan lalu menghadap atasannya. Sempat terjadi perdebatan antara presiden dan wakil presiden Biro Hunter. Presiden berkata, "Baiklah, akan kuantar sendiri. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk kita bisa melihat skillnya secara langsung." Sung Jinwoo kini sudah bersama mereka di dalam lift. Melalui Adam, Presiden Biro bilang, "Sebenarnya aku ingin berbincang-bincang sedikit lebih banyak, tapi ini keinginanmu bukan?" Dalam hatinya Jinwoo heran, "Aku tidak habis pikir, mereka bisa membangun markas di tempat kemis dibunuh." Mereka berempat mulai berjalan, dan kini mereka sudah tiba di depan sebuah ruangan. Dalam hatinya Jinwoo bilang, "Udara di sini bercampur dengan sihir. Setelah 8 tahun lamanya naga kemis dikalahkan, energi sihirnya masih tersisa. Ini mengagumkan. Entah sekuat apa ketika aku berhasil menjadikannya prajurit bayangan." Mereka berempat mulai memasuki ruangan tersebut. Kini di hadapan mereka berempat telah tergeletak naga kemis dengan ukuran yang sangat besar, yang hanya menyisakan tulang dan tanduknya. Presiden bilang, "Kami sudah mengawetkan dirinya setelah naga kemis membunuh ratusan elite hunter dan berhasil dikalahkan oleh 5 hunter level negara. Dan energi yang digunakan untuk membangun markas Biro Hunter berasal dari kristal mana kemis. Jadi apa sekarang kau sudah puas, Hunter Sung?" Jinwoo bergerak. Ia berkata, "Mundurlah." Wakil Presiden bilang, "Ketua, apa ini tidak masalah?" "Tidak apa-apa, aku izinkan. Kita perhatikan saja apa yang akan terjadi." Jinwoo mulai mendekat dan berdiri di depan kaca pelindung mayat kemis. Jinwoo menempelkan tangannya ke kaca. Aura hitam keluar dari tangannya. Di sana ia berkata, "Bangkitlah." Sebuah gelombang energi yang dahsyat keluar. Tapi sayangnya, naga kemis gagal diekstrak. Pesan dari sistem muncul, Shadow Extraction gagal. Kesempatan Anda tersisa 2. Jinwoo menatapnya. Ia menghela nafas. Dengan sorot mata yang tajam, sekali lagi Jinwoo berkata, "Bangkitlah." Mayat naga kemis mulai bereaksi. Aura kekuatan yang hitam keluar dari dalam mayat naga kemis. Perlahan-lahan aura hitam membentuk sebuah tubuh baru. Terdengar suara meraung. Naga kemis berhasil diekstrak. Kebangkitan naga kemis membuat area di sekitar gedung hancur. Lampu-lampu pecah, pipa-pipa udara terbelah. "Apa kau yang sudah memanggilku, wahai Raja Kematian?" Shadow Monarch. Sontak semua dibuat kaget melihat kebangkitan naga kemis. Apa ini? Aku tidak percaya tentang ini. Tiba-tiba kesadaran naga kemis mulai bereaksi. Dalam pikirannya tertanam sebuah perintah. "Manusia, bunuh semua manusia. Akan kubunuh mereka semua." Naga kemis mulai bergerak. Ia menghancurkan kaca penghalang di sana. Presiden lagi-lagi dibuat heran. Kaca itu sudah diperkuat dengan sihir dari hunter-hunter elit terbaik. Kini kaca tersebut benar-benar sudah pecah. Naga kemis meraung dan mengeluarkan aura kekuatan yang besar. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba naga kemis mengeluarkan sebuah api dari mulutnya dan siap menyembur. Sontak semua dibuat panik. "Ketua, Anda harus segera berlindung. Itu adalah nafas kemis." Dengan santai, Jinwoo berkata, "Cukup, hentikan semua ini. Kristal mana yang tertanam di dalam kepalamu sudah lama dilepaskan. Kau tidak perlu mengikuti perintah lagi dari ruler." Lagi-lagi yang lain dibuat heran, karena dengan mudah Jinwoo menghentikan amukan naga kemis. Adam berkata, "Apalagi ini? Sekarang Hunter Sung sedang berbicara bahasa monster." Wakil Biro menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya meskipun aku menyaksikan dengan kedua mataku." Naga kemis lalu berkata, "Jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch?" Naga kemis melangkah, ia menundukkan diri kepada Sung Jinwoo. "Sebagai hamba yang rendah hati, yang pernah melayani Monarch para naga, hamba menyambutmu, Monarch baruku." Jinwoo mendekatinya. "Jadi selama ini kau melayani Monarch naga?" "Benar, Rajaku, aku melayani Monarch naga, sang Monarch kehancuran." Dalam hatinya Jinwoo bilang, amarah yang luar biasa. Melihat bahwa prajurit bayangan bisa memiliki ego yang sangat kuat. Ego ini melampaui semua monster yang sudah aku hadapi. Tidak diragukan bahwa dia adalah makhluk yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, Jinwoo mulai paham. Ia berpikir, ada Raja Kematian atau Shadow Monarch, ada Raja para Raksasa atau Monarch Permulaan, Legia. Kurasa Monarch Naga adalah salah satu dari 9 Monarch yang sistem ini tunjukkan kepadaku. Secara mengejutkan, bayangan naga kemis tiba-tiba bereaksi. Kemis berkata, "Rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ternyata perjumpaan kita sangat terlambat, Rajaku."
Bayangan naga kemis perlahan-lahan mulai menghilang. Jinwoo panik, dalam hatinya ia berkata, bahkan kekuatan Shadow Monarch tidak dapat mengekstrak bayangan yang sudah 8 tahun telah berlalu. Sistem, tolong muncullah sistem. Sedikit demi sedikit, bayangan naga kemis mulai menghilang. Kemis berkata, aku iri kepadamu prajurit bayangan yang dapat melayani sang monark sampai akhir. Rajaku, ada informasi yang ingin kusampaikan. Terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan ruler. Waspadai para pecahan ruler itu, Rajaku. Meski pertemuan kita singkat, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Shadow Monarch. Bayangan naga kemis lalu menghilang. Pesan dari sistem muncul. Bayangan telah kembali ke alam baka. Telah lama waktu berlalu semenjak kematian, target upaya extraction lebih lanjut tidak akan berdampak apapun. Jinwoo menghampiri mereka. Ia berkata kepada Adam, Tuan Adam White, tolong sampaikan kepada Presiden Biro. Aku sangat menyesali apa yang terjadi sekarang, dan aku akan menanggung semua biaya kerusakan ini. Jinwoo pergi. Ia terlihat sangat kesal, dan meninju pintunya sampai hancur. Presiden dan wakilnya dibuat heran melihat Jinwoo dengan mudah menghancurkan pintu tersebut. Jinwoo sekarang merasa sangat kesal. Langit mulai gelap. Sesampainya di hotel, Jinchu langsung menghampiri Jinwoo yang baru sampai. Hunter Sung, kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Jinwoo menjawab, tadi aku ke tempat di mana tidak ada sinyal. Jinchu sedikit heran. Ia bertanya, apakah kamu bertemu dengan Hunter Yojin? Tadi dia langsung pergi setelah menerima pesan darimu. Katanya kamu sedang menunggunya di markas besar Bill Hunter. Apa kamu tidak bertemu dengannya? Sedikit heran, Jinwoo bilang, apa yang kau maksud? Aku baru saja dari sana dan tidak melihat Jinho. Jinwoo lalu memanggil Adam dan menceritakannya. Adam lalu bilang, nama Yo Jinho tidak ada dalam catatan pengunjung ke markas Biro Hunter. Apa kamu yakin? Padahal 2 jam yang lalu, Hunter dari Scavenger datang secara pribadi untuk menjemput Yojin untuk ke sana. Adam bingung dan mengeluarkan handphonenya. Meskipun Guild Scavenger memiliki koneksi dengan Biro Hunter, tapi mereka tidak punya kewenangan untuk menggantikan pekerjaan kami. Akan lebih cepat untuk langsung bertanya kepada mereka. Dalam hatinya Jinwoo bilang, sial, kenapa aku punya perasaan buruk tentang ini? Laura yang merupakan asisten Will Scavenger menerima telepon dari Adam. Aku paham Tuan Adam, kami akan mengecek anggota kami yang membawa wakil ketua Anjin. Laura sempat terdiam. Ia lalu menyadari sesuatu. Mustahil. Apakah ini ulahnya? Laura bilang, apa Hunter Sung menyadari situasi ini? Adam menjawab, tidak, dia belum tahu. Sedikit panik, Laura bilang, kalau begitu, kami akan secepat mungkin menyelidiki ini. Tunggu kabar dari kami. Adam lalu teriak, Hunter Sung, Guild Scavenger bilang, kalau mereka sedang menyelidiki tentang ini, kita akan menerima kabar dari mereka. Tapi dengan cepat Jinwoo menghilang. Jinwoo bergerak sendiri. Ia berlari dan menaiki gedung. Dalam hatinya ia berkata, sial, aku ceroboh. Aku tidak menempatkan prajurit bayangan untuk menjaga Jinho setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyelamatkan nyawa ayahnya kemarin. Apakah kejadian seperti Jin Ah akan terjadi? Aku benar-benar ceroboh. Jinwoo terus berlari. Keluarlah. Sejumlah prajurit bayangan dikeluarkan. Cepat cari dia. Prajurit bayangan yang baru keluar langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Cerita berpindah ke gedung Scavenger. Thomas buat kaget karena banyak anggotanya yang pingsan. Thomas sepertinya menyadari sesuatu. Aku tahu ini. Sekarang dia benar-benar melakukannya. Thomas marah. Wang Dongsu, sialan kau. Cepat cari dia sebelum Hunter Sung menemukannya lebih dulu. Kita harus menemukannya lebih awal dari Hunter Sung. Terlihat seseorang sudah tidak berdaya dan di hadapannya tengah berdiri sosok Wang Dongsu. Jinwoo yang panik berdiri di atas sebuah bangunan. Di sana ia mendengarkan omongan-omongan masyarakat yang didengar oleh prajurit bayangannya yang menyebar. Jinwoo berpikir, aku tidak mendengar satupun orang yang berbicara tentang Jinho. Apa mungkin dia sudah meninggalkan kota? Tapi Jinho seorang hunter rendeh. Orang-orang biasa tidak akan sanggup menculiknya meskipun dalam jumlah banyak. Kalaupun mobil yang membawanya tiba-tiba berubah arah, Jinho pasti langsung menyadarinya dan memberontak. Satu-satunya petunjuk adalah Guild Scavenger. Jinwoo lalu teringat sesuatu. Aku tahu sekarang, mungkinkah adik laki-laki dari Wang Dongsu? Sepertinya ini ulahnya. Dia pasti ingin balas dendam tentang kematian kakaknya. Karena hanya aku dan Jinho yang selamat waktu itu. Sial, kenapa aku melupakan perkataan Tuan Wo dahulu? Dongsu pasti sudah menunggu saat aku di Amerika. Sebenarnya aku tidak menyesali perbuatanku dulu. Sial, kalau saja aku menempatkan prajurit bayanganku pada Jinho, ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatannya. Kalau saja Jinho kenapa-napa, aku tidak akan tinggal diam. Di gedung Scavenger, setelah anggotanya menyebar, tidak ada kabar juga tentang Jinho.
Kami sudah mencarinya ketua dan belum ada kabar. Sejenak Thomas berpikir, apa sebenarnya yang Dongsu pikirkan? Apakah dia tidak takut dengan kematian? Dia pasti sudah sadar perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Sung Jinwoo. Ini jelas hal bodoh. Kalau dia sampai melakukan seperti ini, sudah aku tebak. Itu berarti dia tahu aku akan ikut campur. Dia tahu sikapku yang terlalu baik kepada anggotaku. Ini akan merepotkan. Thomas lalu menelpon Laura. Apa sudah ada informasi terbaru? Laura yang sedang berada di dalam mobil bilang, kami sudah bekerja sama dengan Biro Hunter dan mendapatkan data pola pergerakan Tuan Huang selama sebulan terakhir. Ternyata ada 3 kejadian di mana dia melenceng dari pola aktivitas seperti biasa. Sepertinya kami menemukan lokasinya. Tunggu Laura, bagaimana kau berhasil membujuk Biro Hunter? Laura menjawab, aku bilang kepada mereka kalau kita tidak bisa menemukan Wang Dongsu akan ada perselisihan dengan Sung Jinwoo. Dan ternyata berita ini langsung membuat geger Biro Hunter. Baiklah Laura, kirimkan semua orang kita ke sana, aku juga akan ke sana. Sementara itu di kantor Biro Hunter, mereka benar-benar panik. Ada yang bilang kepada wakil presiden, sekarang 100 hunter dari Scavenger sudah bergerak. Semua jadwal raid dibatalkan. Semua hunter dari Scavenger sekarang sedang berpencar mencari keberadaan wakil ketua Anjin. Dalam hatinya wakil presiden bilang, ini luar biasa. Jika semua anggota guild Scavenger dikerahkan, berarti Thomas Andre ada di balik perintah ini. Cerita berpindah ke suatu gedung yang terlihat sepi dan jauh dari keramaian. Terlihat di dalam gedung tersebut ada beberapa orang di dalamnya. 3 orang berdiri di hadapan 1 orang yang sudah tak berdaya. Ternyata itu adalah gerombolan Wang Dongsu. Dengan sinis ia berkata, sebenarnya aku tidak berencana berbuat apapun kepadanya. Hanya ada satu hal yang ingin aku ketahui. Kini di hadapan Dongsu sudah tergeletak Liu Jinho yang sudah diajar sampai babak belur. Dongsu bilang, Master Thomas memperingatkanku untuk tidak menyentuh Sung Jinwoo, tapi dari awal aku tidak pernah berencana untuk mengganggunya. Ada 1 orang lagi yang bisa memberikan aku jawaban atas kematian kakakku. Padahal jika orang ini jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada kakakku, dia akan kubebaskan tanpa terluka sedikit pun. Aku hanya ingin mendengar bahwa Sung Jinwoo telah membunuh saudaraku. Begitu kudengar perkataan itu, urusanku dengan orang ini selesai. Dongsu mendekati Jinho. Bangun sialan, Dongsu memukul Jinho. Seorang yang memakai kacamata bilang, dia cukup keras juga. Untung dia seorang hunter. Kalau manusia biasa, pasti dia sudah mati sekarang. Dia memang menyebalkan dan keras kepala. Keberaniannya patut diacungi jempol. Dongsu membetulkan kepala Jinho ke tiang. Jinho terlihat sangat kesakitan. Dengarkan aku sialan, aku tidak mau membunuhmu. Orang yang di belakangku adalah seorang healer. Dia akan menyembuhkanmu kapanpun kau hampir mati. Aku akan menyiksamu sampai kau membuka mulut. Kau akan selamanya disiksa di sini. Tidak ada yang bisa mengetahui lokasimu. Ini adalah pabrik yang sudah ditutup selama 5 tahun. Sekuat apapun kau berteriak, tidak ada satupun yang akan datang menyelamatkanmu. Buka mulutmu sekarang. Dongsu dibuat jengkel karena Jinho terus terdiam. Walaupun sedang babak belur, Jinho mengacungkan jari tengah. Sialan kau. Dongsu marah dan membentulkan lagi kepalanya. Seorang yang di belakang lalu bilang, Tuan Huang berhati-hatilah, aku tidak mau berurusan lagi dengan pembunuhan hanya demi uang. Aku tahu, tenanglah, aku hanya bersenang-senang dengannya. Sekarang, ayo kita mulai lagi menyiksanya. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya menyadari sesuatu. Hei Tuan Huang, lihatlah di sana. Salah satu prajurit bayangan Jinwoo kini sudah berada di gedung tersebut. Dongsu berjalan mendekatinya. Itu Monster Oak. Apa di sekitar sini ada Dungeon Brick? Bayangan Ok terlihat takut melihat aura kekuatan Dongsu. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Dongsu datang, memberikan 1 pukulan. Ok terlihat panik dan memberikan sebuah sinyal. Cerita berpindah ke Korea, tepatnya di kediaman Sung Jinwoo. Terlihat Jin Ah dan ibunya sedang santai. Ibu penasaran, apa kabar kakakmu? Beru yang ditugaskan menjaga Jin Ah tiba-tiba keluar. Beru bilang, wahai ibu raja kami, kau tidak perlu khawatir. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan raja kami. Tiba-tiba, Beru merasakan sebuah aura yang mengerikan. Beru panik. Perasaan ini, aku pernah merasakan ini sebelumnya. Sekarang, raja sedang marah besar. Prajurit bayangan lain yang disimpan ke seluruh hunter juga merasakan kemarahan Jinwoo. Wakil ketua Knight menyadari itu. Ketua Jongsu, bayangan di bawah kakimu barusan bergerak. Sementara itu di Amerika, mobil-mobil dari Guild Scavenger dan Biro Hunter mulai bergerak. Mereka menuju tempat yang dicurigai tempat Wang Dongsu berada. Terlihat jalanan macet. Thomas yang berada di dalam mobil bilang, hentikan mobilnya. Sudah tidak ada waktu. Dan benar. Tiba-tiba Thomas merasakan 2 aura besar. Sialan, sepertinya ini sudah dimulai. Thomas menendang pintu dan keluar. Aku akan langsung ke lokasi. Ikuti aku secepat yang kau bisa. Thomas dengan cepat bergerak. Ekcheng. 1 pukulan dihantam.
Terlihat Wang Dongsu menerima pukulan itu dan muntah darah. Sebuah ledakan besar terjadi. Kedua teman Dongsu heran. Jinho kini terkapar tidak berdaya, dan sekarang Sung Jinwoo sudah bertukar dengan bayangan Ok dan berada di gedung tersebut. Jinwoo berdiri tegak dengan aura kekuatan yang diliputi kemarahan. Jinwoo segera menghampiri Jinho dan memberinya sebuah cairan potion. Pesan dari sistem muncul, health di bawah 10% tidak dapat dipulihkan dengan menggunakan healing potion. Jinwoo terdiam menahan kemarahannya. Siapa healer di antara kalian? Sembuhkan Jinho. Jinwoo menatap keduanya dengan tajam. Seorang lalu bilang, aku tidak begitu mengerti bahasa Korea. Dongsu dari arah jauh bangkit kembali. Sung Jinwoo memintamu untuk menyembuhkan orang itu. Ini pertama kalinya kita saling bertatap muka, bukan, Sung Jinwoo? Sekali lagi kukatakan, sembuhkan Jinho. Apa yang kau bilang? Mending kau yakinkan dulu bosku daripada harus meminta langsung. Dengan cepat, Jinwoo memegang kepalanya dan tanpa ampun membenturkan kepalanya ke tiang sampai tidak sadarkan diri. Apa kau seorang healer? Satu orang lagi terlihat panik. Tuan Huang, kau tidak mengatakan kalau pekerjaan ini berhubungan dengan Sung Jinwoo. Aku bertanya sekali lagi, apa kau seorang healer? Aku tidak bisa. Jinwoo langsung membenamkannya ke bumi dengan keras. Dongsu berjalan menghampiri Jinwoo dan berkata, kaukah orang yang membunuh kakakku di dalam dungeon? Jinho masih berbicara. Jinwoo, itu adalah Wang Dongsu, kakak dari Wang Dongsu. Berhati-hatilah. Sudahlah, jangan banyak bicara dulu. Dongsu mengeluarkan aura kekuatannya. Kau dan temanmu itu sudah membunuh kakakku, bukan? Mereka berdua kini sudah saling berhadapan. Jinwoo menjawab, kalau kau ingin mengetahui itu, tanya sendiri pada kakakmu. Sontak Dongsu marah mendengarnya. Dongsu mulai menyerang. Dengan mudah, Jinwoo menghindar dan balik memberikan satu pukulan. Dongsu muntah darah. Tubuhnya terhempas dengan keras ke dinding. Jinwoo murka. Tanpa disadari Dongsu, Jinwoo sudah berada di sampingnya. Sialan kau. Jinwoo dengan cepat menyerang dan membenamkan kepala Dongsu. Kepalanya diangkat lagi. Satu hantaman keras Jinwoo berikan. Hentikan. Jinwoo terdiam. Dan sekarang, Thomas Andre sudah berada di lokasi. Sudah aku perintahkan jangan menyentuhnya, Wang Dongsu. Apa kau masih hidup di sana? Dia belum mati, ucap Jinwoo. Thomas bilang, kalau kau memahami situasinya, maka tidak usah berbasa-basi. Cepat lepaskan dia. Akan kuanggap ini tidak pernah terjadi kalau kau melepaskannya. Kalau aku tidak menuruti perintahmu, bagaimana? Jinwoo menantang dan menatapnya dengan tajam. Thomas menjawab, kalau begitu, ini tak akan berakhir dengan baik. Lakukan semaumu. Dongsu dilemparkan jauh. Di akhir kematiannya, Dongsu bilang, baguslah, semua berjalan dengan lancar. Sekarang Thomas tidak ada pilihan selain ikut campur, karena aku tahu dia akan membantuku. Bunuhlah Sung Jinwoo demi diriku, Thomas. Thomas menghampiri Jinwoo dan berkata, apa kau tahu siapa aku? Jinwoo marah, aku tidak peduli siapapun dirimu. Dalam hatinya Thomas bilang, dia benar-benar melakukannya, meski sudah tahu siapa diriku. Thomas Andre terlahir dari keluarga imigran yang miskin yang memiliki banyak musuh dari kecil. Thomas tidak memiliki apapun selain mendapatkan bakat hebat pemberian dari surga. Kekuatannya ialah tiada tanding, kekuatan yang menghancurkan apapun. Dia terus-menerus memperlihatkan kehebatan dalam pertarungan. Kekuatannya bisa dengan jelas mengubah siapapun yang memusuhinya. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kekerasan. Dirinya seperti raja yang menguasai dunia. Dengan adanya sebuah kekuatan yang besar dalam tubuhnya, dirinya berusaha menjadi raja dunia yang sesungguhnya. Mereka yang menghalangi Thomas akan hancur dan bertekuk lutut. Kekerasan adalah keadilan, prinsip hidup Thomas. Sung Jinwoo dan Thomas Andre kini sudah saling berhadapan. Tanpa banyak bicara, Thomas mulai menyerang. Salahkan kelakuanmu sendiri karena berani melawanku. Dari arah jauh, terlihat anggota Biru Hunter sudah berkumpul di lokasi. Selain mereka, seluruh Hunter dari Guild Scavenger juga sudah berada di sana. Sebuah ledakan besar terjadi. Mobil-mobil di sana terpental. Ternyata ledakan tersebut adalah serangan Sung Jinwoo yang berhasil ditahan oleh Thomas Andre. Anggota guildnya datang mendekat. Master, apa kau baik-baik saja? Jangan mendekat, Thomas Andre mulai serius. Seketika angin melewati kerumunan. Ternyata itu adalah angin dari Kaisel. Terlihat Igris membawa tubuh Jinho. Kalian berdua bawa Jinho ke rumah sakit terdekat. Pastikan dia mendapatkan perawatan yang benar. Kaisel lalu terbang membawa Igris dan Jinho. Situasi mulai memanas, karena sekarang kedua kubu sudah saling berhadapan. Thomas mengeluarkan aura kekuatannya dan berdiri di garis depan memimpin hunter-hunter dari Guild Scavenger. Dari arah berlawanan, Sung Jinwoo berdiri tegak memimpin prajurit bayangan. Thomas tersenyum dan berkata, baiklah, setidaknya kau sangat layak untuk dihadapi. Dalam hatinya Thomas berkata, masa bodoh dengan Wang Dongsu sekarang. Cuma ada satu cara mengembalikan kebanggaanku, membunuh orang sombong ini. Aura kekuatan Thomas semakin kuat ia pancarkan. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu dan pergi meminta maaf. Setidaknya nyawamu akan kuampuni jika kau melakukan itu. Jinwoo menantang, jari tengah untukmu.
Thomas mulai marah. Dasar sialan. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya. Kau akan menyesal jika kesempatan ini tidak kau ambil. Gelombang energi yang dahsyat keluar dari tubuh Thomas. Pasukan Hunter Elite Scavenger kini sudah saling menatap prajurit bayangan yang dipimpin oleh Iron. Jinwoo dan Thomas saling menatap. Majulah. Kedua pasukan mulai bergerak menyerang. Tanker-tanker dari Scavenger berdiri di garis depan. Angkat tameng kalian. Para tanker mulai mengangkat tamengnya. Gabungan kekuatan para tanker menghasilkan sebuah sihir perlindungan yang kuat. Prajurit bayangan tanpa gentar mulai menyerang dan saling berterbangan. Sebuah ledakan besar terjadi. Thomas Andre secara brutal membantai prajurit bayangan. Thomas menatap tajam ke arah tas yang berdiri di depannya menggunakan sihir perlindungan. Thomas melakukan ancang-ancang dan dengan cepat melompat. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Thomas menghancurkan pertahanan tas dan menembus kepalanya. Prajurit yang ini kuat, anggotaku tidak bisa menghadapinya. Tas dengan mudah dihancurkan. Thomas mendarat dan melihat anggotanya tidak berdaya melawan prajurit bayangan. Jinwoo berdiri di sana dan menatap ke arah Thomas. Thomas datang menyerang. Iron menghadang. Minggir sialan. Satu sikutan Thomas membelah tubuh Iron dan menghancurkannya. Thomas dibuat kaget karena Jinwoo menghilang. Dengan kecepatannya, Jinwoo kini berada di sampingnya. Satu pukulan Jinwoo lancarkan. Dengan tangan yang satunya, Jinwoo mengeluarkan dagger Raja Iblis Barang. Satu goresannya tidak membuat luka. Thomas hanya tersenyum. Satu pukulan Thomas diberikan. Tubuh Jinwoo dihantam dengan keras ke udara. Thomas tersenyum. Kau terlalu meremehkan hunter level negara. Thomas mengeluarkan skillnya, Psychokinesis. Jinwoo panik karena sekarang tubuhnya dikendalikan. Dari bawah Thomas menariknya. Rasakanlah perbedaan kekuatan antara kita. Jinwoo tidak tinggal diam. Rule Authority. Jinwoo balik mengendalikan Thomas. Terlihat tubuh Thomas coba dibenamkan ke bumi. Sontak Thomas kaget. Apa ini? Apakah dia berencana menghancurkanku seperti ini? Sial. Seolah-olah dia memaksaku diam di tempat. Si brengsek itu, meskipun dia ditarik ke arahku, dia memilih untuk menyerang. Mereka berdua saling tarik-menarik. Jinwoo yang mendekat memberikan satu hantaman keras, mendarat di pipi Thomas. Tubuhnya terpental, tapi Thomas berhasil berdiri. Sial, aku berdarah. Dengan cepat, Jinwoo sudah berada di dekatnya lagi. Apa yang kau bilang tadi perbedaan kekuatan? Secara bertubi-tubi, Jinwoo menyerangnya dari segala arah. Thomas terpojok. Baiklah, aku akan berhenti meremehkanmu sekarang. Tubuhnya mulai bereaksi. Sebuah cahaya perlahan-lahan merubah tubuh manusianya. Reinforcement. Tubuh Thomas sekarang berubah wujud dan ditutupi armor. Ternyata Thomas adalah seorang pecahan ruler. Jinwoo kaget melihat itu. Aku ingat perkataan Kemis. Ada 4 manusia yang meminjam kekuatan langsung dari ruler. Mereka mungkin orang yang telah mengalahkan Kemis. 4 orang hunter kelas negara. Dan salah satunya pasti adalah Thomas Andre. Kini Thomas dengan kekuatannya berdiri menantang Sung Jinwoo. Terlihat tubuhnya diselimuti oleh armor yang keras. Dengan tangan yang mempunyai cakar yang tajam. Sung Jinwoo tanpa gentar datang menyerang. Thomas mulai bergerak. 2 hantaman dengan tangannya, Thomas lancarkan ke bumi. Capture. Thomas mengeluarkan skill di mana gelombang energi kekuatannya dapat menciptakan sebuah kehancuran dahsyat. Jinwoo yang menyadari itu langsung bergerak menjauh. Capture. Kini Thomas mengeluarkan sebuah bola hitam di tangannya. Para anggotanya menyadari skill itu, menjauh dari master. Lari sekarang. Prajurit bayangan tetap terdiam. Dan secara mengejutkan, tubuh prajurit bayangan tertarik. Sebuah bola hitam berukuran besar dikeluarkan oleh Thomas dan menghisap benda apapun di sekitarnya. Jinwoo berpegang pada sebuah tiang. Dalam hatinya ia berkata, kekuatan ini sangat luar biasa. Seolah-olah bola hitam itu menghisap apapun. Aku mungkin sudah terhisap ke dalamnya jika bukan karena authority. Thomas menatap dengan mengerikan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Seluruh prajurit bayangan Jinwoo habis tidak tersisa. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar dan berdiri di atap. Dari bawah Thomas menatapnya. Kali ini aku tidak akan meleset. Beruntung para hunter sempat berlindung. Bawa semua yang terluka. Kita harus menjaga jarak sejauh mungkin dengan master. Terlihat Thomas mengambil ancang-ancang. Ia melompat, melesat terbang ke arah Jinwoo. Jinwoo yang menunggu Thomas lalu menendang ke arah kepalanya. Keduanya terpental. Capture. Lagi-lagi Thomas hendak mengeluarkan bola hitam. Rule Authority. Jinwoo yang melayang menarik tubuh Thomas dan siap menghantam. Dalam hatinya Thomas bilang, dia mempercepat gerakannya dan menarikku ke arahnya. Apa dia bermaksud untuk langsung menghadapiku dengan itu? Dengan senang hati, akan kuhadapi. Reinforcement. Thomas meningkatkan kekuatannya dan siap beradu pukulan. Dengan cepat, mereka bergerak, beradu pukulan. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan sebuah gelombang energi yang dahsyat. Thomas dibuat kaget karena armor tangannya mulai hancur. Sebuah ledakan besar terjadi. Thomas terpental oleh serangan Jinwoo. Jinwoo mendarat dan langsung bergerak mendekat. Thomas tidak tinggal diam. Satu pukulan ia berikan. Dengan refleks, Jinwoo menghindar dan langsung bergerak dan memegang kedua tanduk Thomas dan menyikut kepalanya dengan lutut. Armor Thomas mulai retak.
Dari jauh anggota biru hunter terlihat tercengang melihat ini. Ya ampun, monster macam apa mereka? Bisa mengeluarkan energi sihir sebesar itu. Ini berbahaya, kita harus berlindung. Sebuah ledakan besar terjadi. Adam dari jauh bilang, apa itu? Apakah itu Thomas Andre? Sekarang kita harus bagaimana? Bukankah kita harus menghentikannya? Lihatlah, sekarang Tuan Thomas dihajar habis-habisan oleh Hunter Sung. Dengan sorot mata yang mengerikan, Jinwoo terus mengajar Thomas secara brutal. Pukulan demi pukulan, Jinwoo hantam tanpa ampun. Dalam hatinya Thomas berkata, seorang hunter magi bisa mengeluarkan kekuatan dan kecepatan seperti itu. Thomas yang terpojok mulai bangkit menyerang dengan tangannya. Jinwoo yang menyadarinya berhasil menangkis dan memberikan satu hantaman keras tepat di muka Thomas. Apa aku benar-benar kalah? Kekuatan dari kekerasan adalah satu-satunya hal yang mencerminkan diriku. Thomas makin murka. Ia berkata, menurutmu, cuma dengan ini bisa mengalahkanku? Jinwoo melompat. Satu sikutan keras menghantam kepala Thomas dari belakang. Jinwoo terlihat sangat murka. Aku tidak peduli siapa dirimu. Dari jauh Adam berteriak, tolong hentikan sekarang Hunter Sung. Jinwoo tidak mempedulikannya. Ia terus mengajar Thomas tanpa ampun. Jinwoo diliputi amarah yang besar. Thomas kini sudah tidak berdaya dan hanya menerima serangannya. Sudah cukup, aku mengaku kalah. Jinwoo menghentikan serangan terakhirnya. Suasana mendadak hening. Para anggota biro semuanya dibuat tercengang melihatnya. Mereka dibuat keringat dingin. Thomas Andre yang sangat kuat sampai seperti itu. Dari awal, tidak ada yang bisa mengalahkan Thomas. Dunia pasti akan terguncang kalau berita ini tersebar. Jinwoo lalu menghilang. Thomas kini sudah babak belur. Para hunter healer bergerak cepat menyembuhkan Thomas Andre. Hunter healer bilang, tulang-tulangnya semua hancur. Dia juga kehilangan banyak darah. Kekuatanku takkan cukup. Sebaiknya semua hunter healer membantu menyembuhkan. Semua healer berkumpul, menggabungkan kekuatan untuk menyembuhkan Thomas Andre. Mereka syok melihat ini. Tuan Thomas bisa bertahan selama ini karena dirinya seorang hunter level negara. Hunter biasa pasti sudah mati sekali pukul. Pertarungan pun selesai. Anggota Biro dan Hunter Scavenger sekarang terlihat repot untuk menolong hunter-hunter yang terluka. Sepertinya tidak ada yang mati. Syukurlah, ini berhenti. Wang Dongsu sudah tewas. Semua orang di sana heran karena tidak melihat keberadaan Jinwoo. Di sebuah gedung tinggi di negara Korea, Jinwoo terlihat sedang duduk dengan seseorang. Sekarang aku menggunakan Shadow Exchange untuk bertukar dengan Beru. Beru sekarang berada di Amerika dan berusaha dengan keras menyembuhkan Yo Jin-ho. Jinwoo bilang, sudah sejak lama kau meninggalkan Korea. Lihatlah, ini sekarang adalah kota Seoul. Rajaku, sosok di dekatnya berbicara. Jinwoo menatapnya. Kenapa kau memanggilku? Tolong berikan aku sebuah nama. Ternyata itu adalah bayangan baru Sung Jinwoo. Terlihat lainnya adalah Knight Commander, level 1. Jinwoo dengan santai menjawab, aku beri nama kau Grip karena ketamakan hatimu. Bagaimana? Apa kau menyukainya, Wang Dongsu? Terima kasih, Rajaku. Ternyata itu adalah Dongsu yang sudah diekstrak menjadi bayangan. Sambil santai Jinwoo bilang, sekarang tundukkan kembali kepalamu ke tanah. Grip melakukan perintah Jinwoo. Keesokan harinya, konferensi guild internasional diselenggarakan. Para hunter perwakilan setiap negara mulai berdatangan ke gedung Biro Hunter Amerika. Terlihat Sung Jinwoo melewati kerumunan reporter, didampingi oleh Wakil Ketua Presiden dan Adam White. Jinwoo bilang, banyak sekali reporter di sini. Wakil Presiden menjawab, sepertinya para reporter sudah mendengar berita tentang pertarunganmu dengan Thomas. Akan sulit untukmu menghindari sorotan hari ini. Dalam hatinya Jinwoo bilang, aku sudah tidak mau memikirkan tentang kejadian itu. Alasanku datang ke Amerika cuma satu. Aku tidak ada urusan lagi di negara ini ketika aku sudah mendapatkan sebuah jawaban tentang kasus ayah. Seluruh peserta konferensi diberi earphone untuk menerjemahkan setiap perkataan yang disampaikan. Sung Jinwoo mulai memasuki gedung. Terlihat para petinggi dan orang-orang penting dari berbagai negara sudah berkumpul. Mereka semua melihat ke arah Jinwoo yang baru masuk. Terlihat Liu Jigang juga ada di sana. Jinwoo mulai menempati tempat duduknya. Orang-orang di sana terus saja melihatnya. Mereka berkata, dia itu hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur. Katanya dia sangat berkontribusi pada gerbang merah yang terjadi di Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa para hunter dibuat sampai seperti itu. Ini sulit dipercaya. Konferensi guild internasional pun dimulai. Terlihat seorang profesor berbicara di depan. Salam kenal semuanya, namaku Dr. Belzer. Akan langsung ke intinya saja. Seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa dunia ini mulai berubah dan ada banyak gap dan monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Tapi kurasa tidak banyak yang menyadari adanya pergerakan aneh di langit. Aku sudah meneliti tentang energi yang menjadi padat di langit. Profesor memperlihatkan sebuah tanda yang muncul di berbagai belahan dunia. Lingkaran-lingkaran merah itu kita sebut saja Magic Sphere, dan fenomena Magic Sphere ini bisa ditemukan di 9 negara. Selain itu, dari ke-9 negara, Magic Sphere terbanyak berkumpul di sini, di negara Korea, tepatnya di kota Seoul. Sontak para peserta konferensi kaget, semuanya melihat ke arah Sung Jinwoo. Tidak usah melihat Hunter Sung seperti itu.
Kalau dia memiliki kekuatan sebesar itu, maka dirinya sudah melampaui batasan seorang hunter. Itu bukanlah kekuatan Hunter Sung. Dalam hatinya Jinwoo bilang, 9. Apa ini ada kaitannya dengan jumlah monark? Profesor melanjutkan perkataannya. Entah apa alasan Megisphere mulai bermunculan. Tapi kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya. Tapi bukan berarti kalian bisa berdiam diri saja. Mungkin dunia ini akan mengalami sebuah perubahan. Tak lama Presiden Giro, ia menggantikan profesor dan mulai berbicara. Aku punya pesan untuk para hunter yang berkumpul di sini. Akan kusampaikan berita ini dengan berat hati. 2 pekan lalu, Hunter Christopher Red dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Mendengar itu, sontak para peserta konferensi semuanya panik. Apa ini bercanda? Sepertinya ini tidak masuk akal. Orang yang bisa membunuh hunter level negara minimal mempunyai kekuatan yang setara atau lebih. Lagi-lagi para peserta melihat ke arah Sung Jinwoo. Mereka mencurigainya karena mereka tahu Thomas Andre dikalahkan oleh Jinwoo. Jinwoo hanya terdiam. Presiden melanjutkan perkataannya, berita kematian Christopher akan diumumkan besok secara resmi. Ia lalu memperlihatkan sebuah gambar tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Christopher. Kalian jangan salah paham dulu, dengarkan aku. Ada seseorang yang diduga menjadi tersangka dalam kejadian ini. Dia adalah tersangka S. Terlihat foto ayah Jinwoo, Sung Il-hwan, terpampang di sana. Dalam hatinya Jinwoo kesal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah? Jinwoo mulai berpikir, aku tahu dungeon yang selama ini kita masuki adalah wilayah dari Ruler. Apakah ayah sudah menjadi monster? Kalau benar, kenapa Ruler melakukan itu? Apa ada hubungannya dengan perkataan Kemis yang menyuruhku berhati-hati? Presiden melanjutkan perkataannya, orang itu ditemukan di dalam dungeon di Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia. Dulu kami meminta Hunter Wang Dongsu yang bisa berbahasa Korea untuk berbicara dengannya. Saat proses interogasi menjadi cekcok dan terjadi pertarungan. Orang ini berhasil mengalahkan Wang Dongsu dan melarikan diri. Gedung asosiasi menjadi lautan api. Dan setelah kita cocokkan api yang membakar gedung asosiasi dengan rumah Christopher, semua itu menunjukkan hasil yang sama. Dari kecocokan itu, kami membuat penilaian kalau sosok ini juga yang sudah membunuh Hunter Christopher Wren. Presiden menunjukkan gambar saat kebakaran di gedung asosiasi Amerika. Melihat itu, Jinwoo menyadari sesuatu. Dalam hatinya ia berkata, sepertinya ayah sedang berbicara. Blackheart dalam tubuh Jinwoo lalu bereaksi. Melihat foto ayahnya, Jinwoo mendengar sesuatu. Jangan pernah menginjakkan kaki di Korea. Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi dirimu. Kau takkan tenang meski dirimu sudah mati. Grid lalu keluar. Apakah benar itu perkataannya? Seperti yang Raja duga, itu benar. Dalam hatinya Jinwoo berkata, tidak diragukan lagi, orang itu memanglah ayahku. Presiden melanjutkan perkataannya, kami ingin meminta bantuan dari semua orang yang ada di sini untuk bisa menangkap tersangka S, dan kalian bisa langsung menghubungi kami kalau menemukannya. Seorang bertanya, apa bukti tersangka S itu bukan manusia? Presiden menjawab, pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Seorang lagi bertanya, kalau itu benar-benar manusia, kenapa kita tidak mencari tahu identitasnya? Presiden tertunduk. Ia berkata, orang itu memiliki hubungan dengan salah satu hunter di sini. Karena itu kami tidak mengungkap informasi lebih dari ini. Seorang lalu mengacungkan tangannya. Bukankah lebih baik kalau mengungkap identitasnya untuk mempermudah penangkapan? Orang yang berbicara itu adalah Liu Jigang, hunter 7 bintang dari Cina. Liu Jigang tersenyum dan berkata, langsung saja pada intinya, apa ini ada kaitannya dengan Hunter Sung Jinwoo? Presiden terdiam, ia tertunduk dan bilang, kalau hal itu benar-benar ingin kau tahu, rasanya mau bagaimana lagi. Dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari Hunter Sung. Kami sudah menyelidikinya, dan itu benar adanya. Semua peserta sontak dibuat kaget mengetahui fakta itu. Liu Jigang bilang, Hunter Sung Jinwoo, kalau tersangka S benar-benar ayahmu dan hunter lain membunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Jinwoo menjawab, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Selain itu, kalau dia benar-benar monster, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Tapi kalau bukan monster dan memang ayahku, maka akan kupastikan, akan kuburu para hunter, akan kulindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia ini sebagai musuhku. Konferensi pun selesai. Jinwoo jalan bersama Adam. Adam bilang, kau benar-benar serius dengan perkataanmu tadi. Kau benar, aku serius tentang itu. Adam terlihat heran dan bilang, aku tidak habis pikir kau bisa mengatakan itu di hadapan 500 hunter terkuat dari 120 negara. Kurasa cuma ada 2 hunter yang berani mengatakan itu, Thomas Andre dan dirimu. Tapi sekarang Thomas sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Wansung, sebentar lagi akan ada jamuan makan dari Biro Hunter. Kalau dirimu tidak sibuk, bisakah kau datang untuk sekedar menikmati makan di sana? Di sela obrolan, Jinwoo kaget karena dihampiri oleh Liu Jigang. Liu Jigang bicara, tapi Jinwoo tidak mengerti. Adam White lalu menerjemahkannya. Wansung, Tuan Liu berkata, dialah orang yang mengalahkan satu monster raksasa yang menyeberangi lautan Cina. Jinwoo heran, kau mengerti juga bahasa Cina, Tuan Adam?
Aku ini penanggung jawab cabang Asia, jadi aku bisa semua bahasa Asia. Adam mulai menerjemahkan perkataan Liu Jigang. Langsung, katanya dia terkejut karena menyadari raksasa itu lebih kuat dari perkiraannya, dan pertarungannya jauh lebih sulit soalnya terjadi di perairan. Semenjak hari itu, dia ingin sekali bertemu denganmu. Dirinya ingin tahu, hunter macam apa yang bisa mengalahkan monster raksasa dengan sangat mudah. Liu Jigang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia senang, karena kau menggantikan dalam mengalahkan Thomas Andre. Katanya Thomas itu memang salah. Liu Jigang mengajaknya berjabat tangan. Dalam hatinya Jinwoo bilang, kesan pertamaku, menganggapnya sebagai orang dengan sikap yang buruk itu salah. Rupanya dia adalah orang yang menarik. Mereka berdua lalu berjabat tangan. Liu Jigang pergi dan berkata, aku berharap tersangka S bukan anggota keluargamu. Tak lama dari situ, Presiden Biro menghampiri Sung Jinwoo. Permisi Hunter Sung, bisakah ikut denganku sebentar? Ada informasi penting. Jinwoo lalu diajak ke sebuah rumah dan dipertemukan lagi dengan Nyonya Selner. Mereka duduk dan mulai berbicara. Nyonya Selner bilang, sudah lama kita tidak bertemu Hunter Sung. Jinwoo tersenyum. Iya Nyonya Selner, sudah lama kita tidak bertemu. Tak kusangka Nyonya akan menemuiku sekali lagi. Dalam hatinya ia bilang, sebenarnya apa alasannya ingin bertemu denganku lagi? Melalui Adam, Nyonya Selner bercerita, belakangan ini aku memimpikan hal-hal yang sama. Dalam mimpiku itu menunjukkan bahwa para hunter sedang diburu oleh sosok misterius. Dan anehnya beberapa hari kemudian, mimpiku itu benar-benar menjadi kenyataan, termasuk tentang Christopher. Kita sudah memperingatkan Tuan Christopher dengan mimpi Nyonya Selner. Sayangnya dia tidak mendengar itu, dan pada akhirnya berakhir dengan hasil yang sudah kita ketahui semuanya. Nyonya Selner terlihat sedikit takut. Ia bilang, satu persatu para hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Orang yang memburu para hunter itu takkan berhenti dan terus memburu para hunter. Jinwoo menjawab, jadi maksudmu aku juga harus berhati-hati terhadap mereka? Tidak Hunter Sung, sebenarnya aku ingin kamu melindungi para hunter. Sontak Jinwoo kaget mendengar itu. Nyonya Selner bilang, aku sudah coba meningkatkan kekuatan para hunter yang terus-menerus muncul dalam mimpiku, tapi hasilnya nihil. Lalu aku mencoba cara lain untuk mencari tahu sosok misterius itu. Aku memeriksanya melalui mimpi. Jinwoo bilang, apakah itu alasanmu menatap mataku waktu itu? Kau benar Hunter Sung, tapi aku menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kekuatan tanpa batas yang ada dalam dirimu itu sangat menakutkan. Ketika aku berusaha masuk lebih jauh, kekuatan dalam tubuhmu menatapku balik dan mengatakan sesuatu yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Nyonya Selner keringat dingin mengingatnya. Kembalilah, tunggu saja peperangan dimulai. Begitu yang kudengar. Nyonya Selner terlihat sangat gemetar. Mendengar hal itu, Jinwoo dibuat kaget. Perang. Aku juga mendengar ini dari Monarch Lydia. Sepertinya ini perang antara Ruler dan Monarch. Tapi aku tidak tahu sebenarnya pihak mana yang memburu para hunter sekarang. Jinwoo lalu bilang, jadi bagaimana maksudmu yang memintaku untuk melindungi para hunter? Nyonya Selner menjawab, aku menemukan kekuatan yang sama dalam tubuhmu dengan kekuatan yang menyerang para hunter dalam mimpiku. Dalam hatinya Jinwoo bilang, mungkinkah Nyonya Selner melihat kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Kalau memang kekuatannya sama, berarti sosok yang memburu para hunter adalah Monarch. Presiden juga bilang, sosok yang membunuh para hunter melebihi hunter kelas tinggi. Karena itu, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk melawannya. Terus terang saja, kami awalnya tidak percaya ketika dirimu adalah satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan setara dan satu-satunya orang yang bisa melindungi para hunter. Tapi anggapanku berubah setelah melihat pertarunganmu dengan Thomas. Tentu kami meminta bantuanmu tidak dengan cuma-cuma. Kalau kau menginginkan batu rune dari Kemis, maka kami bisa memberikannya kepadamu. Dunia ini memberkahi para hunter, dan hunter harus melindungi dunia dengan kekuatan yang diberikan. Dunia takkan bisa bertahan kalau para hunter binasa. Sejenak Jinwoo terdiam. Ia berkata, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan itu karena aku belum mengetahui siapa musuhku. Sontak semuanya dibuat kaget mendengar perkataannya. Jinwoo pergi. Aku permisi dulu. Adam terlihat kecewa mendengar perkataannya. Ia teringat perkataan Jinwoo yang ingin melindungi keluarganya meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhnya. Tapi tak lama, Jinwoo diam dan berkata, Tuan Adam, bisakah kamu memberikan daftar hunter yang kalian minta untuk kulindungi? Bisakah memberi kesempatan untuk aku bertemu dengan mereka? Jinwoo tersenyum. Tentu saja itu bisa Hunter Sung. Adam terlihat sangat senang. Malam harinya, para peserta konvensi internasional semuanya menghadiri jamuan makan malam dari Biro Hunter. Terlihat Jinho juga sudah sembuh. Seperti biasa Jinho suka berlebihan. Sungguh mengharukan ketika mendengar kamu melawan Thomas Andre demi diriku.
Di sela obrolan, Adam datang, membawa sebuah catatan di mana itu adalah nama-nama hunter kelas tinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihat banyak nama di sana. 10 nama teratas adalah prioritas tertinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihatnya. Peringkat pertama adalah Thomas Andre, kedua Liu Jigang, dan lain-lain. Dalam hatinya Jinwoo bilang, menjengkelkan sekali harus mengingat semua nama ini. Lebih baik aku menempatkan prajurit bayanganku pada mereka. Jinwoo lalu menyimpan prajurit bayangannya ke semua orang yang berada di ruangan tersebut. Dalam hatinya Jinwoo bilang, bagus. Dengan ini, aku akan melakukan kontak dengan Monarch dan bisa mengetahui siapa lawanku. Tidak berselang lama, Jinwoo dihampiri oleh seseorang. Hunter Su melihatlah, ucap Jinchun. Tenanglah, tidak usah khawatir. Thomas Andre datang menghampiri Su Jinwoo dengan satu tangan yang masih menggunakan perban. Thomas bilang, Hunter Su Jinwoo, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Karena luka dari pertarungan kita terlalu parah, bahkan dengan sihir penyembuhan Elite Hunter, sepertinya lukaku akan lama sembuh. Seharusnya waktu itu, kau sanggup membinasakan seluruh builku setelah aku kalah. Tapi tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Wang Dongsu, yang memang menjadi akar dari permasalahan. Thomas mendekati Jinwoo dan bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup? Jinwoo menjawab, karena kau tidak melakukan dosa yang harus dijatuhi kematian. Thomas Andre terdiam, mendengar perkataannya. Jadi begitu, aku mengerti. Thomas lalu pergi. Baiklah Hunter Sung, aku sekarang tahu. Setelah tanganku sembuh, aku ingin makan bersamamu. Kalau kau memberikan kontakmu pada asistenku, akan kuhubungi kau nanti. Laura lalu bilang, Master menunjukkan rasa hormatnya padamu karena kamu tidak menyakiti anggotanya. Sebenarnya Master adalah orang yang pemalu. Bolehkah aku meminta kontakmu? Master ingin memberimu hadiah sebagai ucapan rasa terima kasih. Kalau ada yang kamu inginkan, tolong sampaikan padaku. Master sangat kompetitif, jadi dia akan kurang merasa nyaman jika berhutang sesuatu pada seseorang. Jadi bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu mau? Jinwoo berpikir. Ia lalu bilang, mungkin aku menginginkan sebuah dagger. Laura menjawab, baiklah kalau itu maumu, aku hargai karena sudah memahami Master Thomas. Cerita berpindah ke situasi di Korea, tepatnya di gedung Asosiasi Hunter. Terlihat Go Gun-hye sedang berada di ruangannya. Ia menelpon istrinya dan mengeluhkan sakit pada dadanya. Dalam hatinya ia berkata, beberapa tahun terakhir ini jantungku sudah lemah dan bisa kurasakan ini bertambah parah. Apa ini batasku? Dulu dokter juga bilang, kalau setengah tahun lagi aku meneruskan pekerjaan ini, aku akan mati. Tapi kenyataannya, 2 tahun sudah aku lalui. Tiba-tiba, area di sekitar gedung mendadak menjadi gelap. Sontak Go Gun-hye dibuat kaget karena merasakan sebuah aura yang mengerikan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan langitnya? Satu sosok misterius terlihat sedang duduk di depan Go Gun-hye. Go Gun-hye menatapnya. Sosok itu tersenyum. Dalam hatinya Go Gun-hye bilang, aku tidak bisa merasakan kedatangannya. Dia bukan musuh yang bisa kulawan. Apa aku sedang bermimpi? Sosok itu lalu mengeluarkan sebuah kristal es dari tangannya. Ia berkata, kontak tempat ini sudah terputus dari luar. Kau tidak bisa lari. Satu serangan dadakan dilancarkan mengenai bahu Go Gun-hye. Goresan dari serangan itu seketika membeku dan berubah menjadi es. Sambil keringat dingin Tuan Go bilang, aku bertanya padamu, siapa kau sebenarnya? Sosok itu mulai bangkit dan mengeluarkan aura kekuatan yang besar. Padahal aku ingin kau menyadarinya sendiri. Pada akhirnya, kau hanya sekedar manusia. Aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Tunjukkan dirimu, Ruler. Apa dirimu takut merusak wadahmu? Namun tanpa dirimu, wadahmu itu akan segera mati. Kalau kau mau bersembunyi dan menahan diri, sudah tidak perlu membuang-buang waktu. Sosok itu mengeluarkan gelombang kekuatan yang besar dan mengeluarkan sihir di tangannya. Dengan cepat, serangan itu dilancarkan. Go Gun-hye terlihat kaget. Sebuah ledakan besar terjadi. Di balik kepulan asap, terlihat 2 sorot mata bercahaya. Akhirnya aku bertemu denganmu juga. Sosok itu menyerang lagi. Tapi sekarang, Go Gun-hye dengan mudah menangkis. Go Gun-hye mengeluarkan kekuatannya. Dan ternyata, Go Gun-hye ini adalah salah satu pecahan ruler. Dan sosok ruler yang berada di tubuhnya tiba-tiba mengendalikan kesadaran Go Gun-hye dan berkata, kau menyegel ruangan ketua asosiasi Hunter dan mengurungku di dalam sini. Kau lumayan hebat juga. Aku sudah mencarimu sejak lama. Aku tidak habis pikir, apakah kau tidak kesusahan menggunakan kekuatanmu dengan wadah yang rusak itu. Sekarang aku bisa menghancurkan wadahmu tanpa penyesalan. Coba saja kalau kau bisa. Ice Monarch. Ternyata sosok itu adalah salah satu dari 9 Monarch, yaitu Ice Monarch. Keduanya saling menatap dan mengeluarkan aura kekuatan masing-masing. Ice Monarch berkata, apa kau yakin mau melawanku? Aku menguasai wadahku sepenuhnya, sedangkan dirimu hanya meminjamnya. Dari sini kita tahu, Monarch dan Ruler itu cuma sekedar roh, dan mereka bisa menjadikan tubuh manusia sebagai wadahnya. Mereka berdua siap bertarung.
Ice Monarch mengeluarkan sebuah gerakan. Serangan es bertubi-tubi keluar dari tanah menyerang ke arah Gogunhe. Serangan itu mengenai tangannya. Gogunhe terdiam dan mengeluarkan sebuah pancaran energi yang menghancurkan es tersebut. Gogunhe menyerang balik. Satu pukulan ia lancarkan. Ice Monarch berhasil menghindar dan memberikan sebuah serangan balik tepat mengenai pundak Gogunhe. Gogunhe yang menerima serangan itu memberikan satu pukulan balik. Satu gerakan Ice Monarch menghentikan pukulan tersebut dan balik menyerang membekukan tangan Gogunhe. Gogunhe semakin murka, es di tangannya hancur dan mulai menyerang lagi. Keduanya saling bertarung dengan sengit. Ruler dalam tubuh Gogunhe bilang, selagi bisa menggerakkan wadah ini, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Satu serangan Gogunhe lancarkan. Ice Monarch mengeluarkan sihir perlindungan. Keduanya terpental. Gogunhe mengambil ancang-ancang. Tapi tiba-tiba, tubuhnya melemah. Dalam hatinya, Rule dalam tubuh Gogunhe bilang, inikah batas dari wadahku? Ice Monarch berdiri di hadapannya dan berkata, rasakanlah, itulah batas dari wadahmu. Kau sungguh menyedihkan, Ruler. Dengan pergerakan yang cepat, Ice Monarch sudah berada di hadapan Gogunhe. Satu serangan telak menembus tubuh Gogunhe. Entah kapan kau bisa menemukan wadah barumu. Sayangnya sebelum kau menemukan wadah barumu, pasukan kami pasti sudah berada di dunia ini. Dunia manusia akan berakhir sebelum pasukan kalian datang. Salahmu sendiri karena berusaha melindungi dunia manusia. Gogunhe mencabut paksa es yang menancap di tubuhnya. Menurutmu, apa aku melawanmu dengan ini tanpa alasan? Perlahan-lahan Gogunhe bangkit dan mengeluarkan cahaya-cahaya terang dari dalam tubuhnya. Matanya menyala. Ice Monarch dibuat kaget dengan satu gelombang cahaya di depannya. Satu tembakan dilancarkan, tapi berhasil dihindari Ice Monarch. Apa yang barusan? Hampir saja kau menembak dengan payah. Kau benar. Aku sengaja melakukan itu. Sebuah retakan terjadi dan menghancurkan dinding hitam atau barrier yang menyelimuti gedung. Jadi cuma begini, aku ragu akan terjadi perubahan. Sekarang keluarlah. Satu prajurit bayangan semut yang disimpan pada bayangan Gogunhe muncul dan langsung bergerak keluar dari gedung. Ice Monarch menyadari sesuatu, tiba-tiba ia panik. Tunggu, aku mengetahui prajurit itu. Sial. Ice Monarch bergerak mengejar prajurit bayangan semut yang sudah berada di luar. Ice Monarch melompat dan mengeluarkan sebuah senjata es yang siap menghantam prajurit semut. Ekceng. Ice Monarch mendadak heran. Serangannya berhasil ditahan. Dan sekarang, Sung Jinwoo sudah datang bertukar bayangan dengan semut. Dengan cepat Jinwoo mencekiknya. Jinwoo murka. Siapa kau? Apakah kau seorang Ice Elf? Ice Monarch terlihat kesakitan dan berkata, wahai Shadow Monarch, kenapa tidak menghubungi kami setelah kau mengumpulkan prajurit sebanyak itu? Tapi secara mengejutkan, Ice Monarch menghela nafas. Seketika tangan Jinwoo diselimuti es. Satu semburan keluar dari mulut Ice Monarch dan menghasilkan sebuah serangan besar sampai membentuk gunung es. Jinwoo yang satu tangannya membeku tetap tenang. Ia mulai bergerak dan mengeluarkan dagger Raja Iblis Bara. Dengan mudah es itu hancur. Ice Monarch dari bawah berkata, berhenti, kedatanganku hari ini bukan untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Apa yang kau maksud, ucap Jinwoo? Bukankah kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia yang berada di sana, bukan? Sontak Jinwoo dibuat kaget karena ia melihat ketua Gogunhe sedang kritis. Ice Monarch mengeluarkan sebuah tombak es. Ia berkata, pilihlah, bertarung melawanku atau menyelamatkannya. Serangan itu pun langsung dilancarkan mengarah ke tubuh Gogunhe yang terkapar. Jinwoo murka. Rule Authority. Pesan dan sistem muncul. Kekuatan sihir target meniadakan Authority. Siap. Serangan ini tidak bisa dihentikan. Ice Monarch hanya tersenyum. Jinwoo mengambil ancang-ancang dan melompat melemparkan daggernya. Tapi serangan itu bisa berubah arah. Jinwoo dengan cepat datang dan menahan serangan itu dengan daggernya. Jinwoo menangkisnya hingga berubah arah. Dari atas, Jinwoo melihat ke bawah. Ia terlihat sangat kesal karena Ice Monarch mengeluarkan sebuah gate untuk melarikan diri. Takkan kubiarkan kau pergi. Jinwoo mengeluarkan seluruh daggernya. Dengan cepat, dagger-daggernya melesat ke arah Ice Monarch. Dagger Rasaka Feng berhasil mengenai pundaknya. Siap, padahal hanya sekedar wadah, tapi aku merasakan sakit. Ice Monarch tersenyum dan berkata kepada Jinwoo, akan kunantikan ketika bayanganmu keluar sekali lagi. Untuk sekarang, aku mundur dulu. Anggap saja orang yang sekarat itu sebagai hadiah dariku untuk kau jadikan prajurit bayangan. Sung Jinwoo segera menghampiri Gogunhe yang kritis. Dalam hatinya bilang, sial, kenapa ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan sinyal dari bayanganku. Mungkin karena barrier yang menghalangi ini. Gogunhe kehilangan banyak darah. Jinwoo bilang, ini mustahil dipulihkan dengan cairan potion. Jinwoo panik. Beru datanglah. Dengan cepat, Beru yang berada di rumahnya datang dan segera menghampiri Jinwoo. Raja, kenapa kau memanggilku? Selamatkan dia. Beru mulai mengeluarkan sihir penyembuhan. Rajaku, penyembuhanku tidak bekerja sama sekali. Wajah Gogunhe semakin memucat. Jinwoo mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. Kalau begitu, dengan ini aku harus menyelamatkan ketua. Gogunhe yang masih sadar lalu menghentikan Jinwoo. Jangan lakukan itu, simpanlah.
Terima kasih sudah datang untukku. Apa yang kau bilang, ketua? Bertahanlah sebentar, akan segera kubawa kau ke rumah sakit. Dengan nafas terengah-engah, ketua Go bilang, percuma, sudah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka ini. Syukurlah kau ada di sini. Gogunhe lalu menyampaikan sesuatu. Aku yakin, dirimu mempunyai kekuatan itu. Sebenarnya, Gate dan Denjen adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kita. Suatu hari nanti, momen ketika dirimu harus menentukan pilihan pasti datang. Kumohon, tetaplah berpihak pada manusia. Gogunhe menangis. Tidak ada penyesalan dariku. Aku bisa mempercayakan semuanya pada pemuda sepertimu. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai menghilang. Ketua Gogunhe menutup hidupnya. Beryl yang menyelimuti area langsung hancur. Jinwoo hanya tertunduk melihat kematian Ketua Asosiasi Hunter Korea.